Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa unsur-unsur logam transisi memiliki warna yang khas berdasarkan bilangan oksidasi dari ion-ionnya. Sifat ini menyebabkan unsur-unsur logam transisi banyak dimanfaatkan sebagai bahan pewarna untuk cat dan kaca. Akan tetapi, unsur-unsur tersebut tidak berada dalam keadaan murninya, tetapi berada dalam bentuk ion kompleksnya. Apakah yang dimaksud dengan ion kompleks? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Suatu ion kompleks terdiri atas atom pusat dan ligan. Atom pusat umumnya merupakan ion bermuatan positif yang berasal dari unsur logam transisi. Hal ini disebabkan unsur logam transisi memiliki orbital-orbital kosong. Akibatnya, orbital kosong tersebut dapat berperan sebagai penerima atau akseptor elektron, sehingga mampu menerima elektron dari molekul lain yang bermuatan negatif ataupun netral. Sementara itu, molekul yang berperan sebagai donor elektron disebut sebagai ligan. Adapun ikatan yang terbentuk antara ligan dan atom pusat dalam suatu ion kompleks terjadi melalui ikatan kovalen koordinasi. Saat kelas 10, kita telah mempelajari bahwa ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terbentuk akibat penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari salah satu atom yang berikatan. Dalam ion kompleks, pasangan elektron yang digunakan untuk membentuk ikatan berasal dari ligan, sedangkan atom pusat hanya berperan menyediakan orbital kosong. Ligan dapat berupa molekul netral, molekul bermuatan, atau ion yang ditampilkan dalam tabel seperti berikut. Atom donor. Atom dalam suatu ligan yang terikat langsung dengan atom pusatnya disebut sebagai atom donor. Berdasarkan kemampuan atom donor untuk mendonorkan pasangan elektron yang dimilikinya, ligan dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis sebagai berikut. Pertama, ligan monodentat adalah ligan yang mampu menyumbang satu atom donor. Contohnya adalah molekul air yang atom donornya berasal dari atom oksigen. Kedua, ligan bidentat adalah ligan yang mampu menyumbang 2 atom donor. Contohnya adalah etilenadiamin yang atom donornya berasal dari 2 atom nitrogen. Ketiga, ligan polidentat adalah ligan yang mampu menyumbang lebih dari 2 atom donor. Contohnya adalah EDTA yang memiliki struktur molekul sebagai berikut. Atom donor dari EDTA berasal dari 2 atom nitrogen dan 4 atom oksigen. EDTA memiliki 6 atom donor, sehingga EDTA disebut ligan heksadentat. Ligan-ligan polidentat mampu membentuk ion kompleks berbentuk cincin yang disebut kelat. Contohnya adalah EDTA. Ligan pengelat akan terikat pada atom pusat dengan mengikatnya pada 2 atau lebih lokasi, sehingga tampak seperti menjepit atom pusat tersebut. Adapun contoh ion kompleksnya ialah FeEDTA-.
Selain ligan polidentat yang mampu membentuk ion kompleks kelat, terdapat ligan jembatan yang berperan menghubungkan dua atom pusat atau bahkan lebih dalam suatu ion kompleks. Contoh ligan yang berperan sebagai ligan jembatan ialah hidrokso, karbonato, sulfido, fosfato, dan amido. Salah satu contoh ion kompleks yang memiliki ligan jembatan adalah sebagai berikut. Selain ligan pengelat dan ligan jembatan, terdapat istilah ligan ambidentat. Ligan ambidentat adalah ligan yang mampu mengikat atom pusat melalui lebih dari satu jenis atom. Misalnya, ligan nitro dapat terikat di atom pusat ion kobalt melalui atom oksigen atau atom nitrogen yang dimiliki ligan tersebut. Hal itu ditunjukkan dalam gambar berikut. Bilangan koordinasi. Banyaknya ligan di seputar atom pusat dalam ion kompleks dinyatakan dengan bilangan koordinasi atom pusat. Contohnya, ion kompleks AgNH3 2+ memiliki dua ligan amina, sehingga bilangan koordinasi atom pusatnya ialah 2. Banyaknya bilangan koordinasi atom pusat yang dimiliki suatu ion kompleks memengaruhi bentuk molekul dari ion kompleks tersebut. Contohnya, ion kompleks dengan bilangan koordinasi 2 akan memiliki bentuk molekul linear. Sementara itu, ion kompleks dengan bilangan koordinasi 4 akan memiliki dua kemungkinan bentuk molekul, yaitu tetrahedral atau segi 4 planar. Ion kompleks dengan bilangan koordinasi 6 akan memiliki bentuk molekul oktahedral. Contohnya adalah ion-ion kompleks berikut. Bilangan oksidasi atom pusat. Bilangan oksidasi atom pusat adalah besarnya muatan pada atom pusat atau besarnya muatan dari logam transisi. Besarnya bilangan oksidasi atom pusat dapat diperoleh dengan cara mengurangi jumlah muatan ion kompleks dengan jumlah muatan ligannya. Dalam ion kompleks, CuNH3 4,2+, kita telah mengetahui bahwa ligan NH3 atau amin adalah ligan yang netral, sehingga muatannya adalah 0. Karena terdapat 4 molekul NH3 atau amin, jumlah muatan totalnya adalah 4 dikali 0 sama dengan 0. Sementara itu, muatan dari ion kompleksnya adalah plus 2. Dengan demikian, kita dapat menentukan bilangan oksidasi atom pusat dalam ion kompleks dengan menghitung selisih antara jumlah muatan ion kompleks dan jumlah muatan ligannya sebagai berikut. Bilangan oksidasi atom pusat sama dengan jumlah muatan ion kompleks dikurangi jumlah muatan ligan, sama dengan plus 2 dikurang 0 sama dengan plus 2. Dengan demikian, bilangan oksidasi atom pusat atau besarnya muatan tembaga dalam ion kompleks tersebut adalah plus 2. Tata nama ion kompleks. Senyawa yang mengandung ion kompleks dapat disebut senyawa kompleks atau senyawa koordinasi, karena di dalam ion kompleks mengandung ikatan kovalen koordinasi. Penamaan senyawa kompleks sama seperti penamaan senyawa ion pada umumnya, yakni rangkaian dari nama kation dan anionnya.
Contohnya adalah senyawa kompleks K4FeCN6 yang diberi nama kalium heksasianoferat 2. Jika dijabarkan, kalium adalah nama kationnya, sedangkan heksasianoferat 2 adalah nama anionnya. Dalam ion kompleks, muatannya dapat bermuatan negatif ataupun positif. Oleh karena itu, jika muatan ion kompleksnya positif, muatan ion tersebut akan berperan sebagai kation dalam senyawa kompleks. Contohnya adalah senyawa kompleks CuNH34SO4 yang diberi nama tetramin tembaga 2 sulfat. Jika dijabarkan, tetramin tembaga 2 adalah nama kationnya, sedangkan sulfat adalah nama anionnya. Dengan demikian, penamaan ion kompleks dapat berupa anion jika muatan ion kompleksnya negatif. Penamaan ion kompleks juga dapat berupa kation jika muatan ion kompleksnya positif. Adapun aturan penamaan dalam ion kompleks adalah sebagai berikut. Nama ion kompleks, baik berupa anion maupun kation, terdiri atas dua bagian yang dituliskan dalam satu kata. Bagian pertama menunjukkan jumlah dan nama ligan, sedangkan bagian kedua menyatakan nama atom pusat dan bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasi atom pusat dituliskan dengan angka Romawi dalam tanda kurung. Jumlah ligan dinyatakan dengan awalan dalam bahasa Yunani. Nama ligan berupa anion diberi akhiran O, sedangkan penamaan ligan berupa molekul netral tidak memiliki aturan khusus. Nama atom pusat pada ion kompleks yang berupa kation sama dengan nama dari ion pusat itu sendiri. Contohnya, Cu dalam ion kompleks CuNH32+ disebut tembaga. Nama atom pusat pada ion kompleks yang berupa anion harus disebut berdasarkan nama IUPAC-nya disertai dengan akhiran AT. Contohnya, Cu dalam ion kompleks CuCl42- disebut kuprat. Jika terdapat lebih dari satu jenis ligan, nama ligan-ligan tersebut diurutkan berdasarkan abjadnya. Perlu diingat bahwa untuk ligan kloro, berdasarkan aturan IUPAC, abjad awalnya adalah huruf C, bukan K. Contohnya, FeCN64- diberi nama heksasianoferat 2. Jika nama tersebut dijabarkan menjadi dua bagian, heksasiano menunjukkan jumlah dan nama ligan, yakni 6 buah ligan siano. Sementara itu, ferat 2 menunjukkan atom pusat dan bilangan oksidasinya, yakni besi dengan bilangan oksidasi +2. Beberapa contoh senyawa kompleks dapat dilihat pada tabel berikut. Kegunaan ion kompleks. Ion kompleks dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia, di antaranya sebagai berikut. Air limbah umumnya mengandung ion-ion logam transisi yang berbahaya. Contohnya adalah ion besi 3 atau Fe3+. Ligan pengelat seperti asam etil endiamin asetat atau disingkat EDTA dapat membentuk ion kompleks. Dengan membentuk ion kompleks, tingkat pencemaran air oleh ion-ion logam dapat diturunkan. Ion ditiosulfato argentat 1 dengan rumus kimia AgS2O323-
berperan penting dalam pencucian foto dalam fotografi. Ion kompleks banyak dimanfaatkan untuk memisahkan logam dari campuran atau bijinya. Contohnya, dengan membentuk ion kompleks, kita dapat memisahkan perak dan emas. Hal tersebut dilakukan melalui pembentukan kompleks ion disianoargentat 1 dengan rumus molekul AgCN2- dan ion tetrakloroaurat 3 dengan rumus molekul AuCl4-. Reagen Switzer merupakan tetramin tembaga 2 hidroksida digunakan sebagai pelarut selulosa. Banyaknya ion kompleks merupakan bagian penting dalam sistem biologis. Contohnya adalah hemoglobin dan klorofil seperti berikut. Kesimpulan. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, ion kompleks terdiri atas atom pusat dan ligan. Umumnya, atom pusat adalah ion bermuatan positif yang berasal dari unsur logam transisi. Kedua, ikatan yang terbentuk antara ligan dan atom pusatnya dalam suatu ion kompleks terjadi melalui ikatan kovalen koordinasi. Ketiga, ligan dapat berupa molekul netral dan molekul bermuatan atau ion. Keempat, atom dalam suatu ligan yang terikat langsung dengan atom pusatnya disebut sebagai atom donor. Atom donor dikelompokkan menjadi monodentat, bidentat, dan polidentat. Kelima, berdasarkan kemampuannya dalam membentuk ikatan dengan atom pusat, ligan dapat dikelompokkan menjadi ligan pengelat, ligan jembatan, dan ligan ambidentat. Keenam, banyaknya ligan di seputar atom pusat dalam ion kompleks dinyatakan dengan bilangan koordinasi atom pusat. Ketujuh, bilangan oksidasi atom pusat adalah besarnya muatan pada atom pusat atau besarnya muatan dari logam transisi. Kedelapan, penamaan senyawa kompleks sama seperti penamaan senyawa ion pada umumnya, yakni rangkaian dari nama kation dan anionnya. Kesembilan, penamaan dari ion kompleks ialah sebagai berikut. Kesepuluh, beberapa kegunaan dari ion kompleks diantaranya adalah mengurangi pencemaran air oleh ion logam, digunakan dalam pencucian foto dalam fotografi, memisahkan logam dari campuran atau bijinya, sebagai pelarut selulosa, dan berperan penting dalam sistem biologis.